Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata penghormatan kepada Al-Mukarram Abu beserta keluarga. Kata penghormatan kepada almarhum Walid, Allahumma ighfir lahu. Dan kata penghormatan pula kepada Al-Fazil Abu Cud beserta keluarga, dan kepada segenap rombongan Dewan Guru, dan tak lupa pula kepada Dewan Hakim yang sudah bersedia menunggu penampilan kami pada malam ini. Dan yang sangat teristimewa kepada seluruh santri yang masih bernaung di bawah panji Uletiti yang kita banggakan pada saat ini. Kami atas nama perwakilan kelas 7A ingin mempraktekkan tentang tata cara tajhid mayat. Setiap muslim yang meninggal diwajibkan atas jalan fardu kifayah terhadap muslim yang lain 4 perkara. Yang pertama, memandikan, kemudian mengafani, dilanjutkan dengan mengsalatkan, dan yang terakhir menguburkannya. Maka untuk memastikan jenazah atau seseorang benar-benar sudah meninggal dibuktikan dengan mengecek urat nadi. Dan menaruh kapas di hidung. Setelah dipastikan benar-benar sudah meninggal, disunnahkan untuk memejamkan mata seraya berdoa yang dibacakan oleh petugas yang memejamkan matanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan pula untuk melemahkan organ-organ bagian tubuh jenazah dengan cara digenggamkan tangan dan digerak-gerakkan tangan dan kaki. Kemudian jenazah diikatkan dengan tali antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri kakinya. Begitu pula pada bagian kepala juga diikatkan supaya tidak terbuka mulut dan tidak masuk air ke dalam mulut di saat sesi pemandian. Kemudian petugas langsung mengambil ukuran jenazah untuk mengukur kain kafan. Ukuran tersebut adalah panjangnya jenazah dimulai dari kepala hingga kaki, dan masing-masing dilebihkan 1 jengkal, baik dari bagian kepala dan bahagian kaki. Selanjutnya jenazah ditutupkan, dan petugas yang telah mengukur kain kafan langsung mempersiapkan kain kafannya. Mohon petugas berdiri agak ke depan biar penonton bisa melihat semuanya dan bisa menambahkan ilmunya.
Lalu petugas merobek kain kafan seraya berdoa. Allahumma ja'al hadha thawba lahu rahmatan wa karamatan wa nuran wa hijaban mastura. Kemudian kita tinggalkan dua petugas untuk mempersiapkan kain kafan terlebih dahulu. Tujuan dan maksud untuk mempersingkatkan waktu. Kemudian selanjutnya kita masuki ke dalam segmen yang berikutnya, yaitu sesi pemandian jenazah. Jenazah diangkatkan oleh petugas untuk dibawa ke tempat yang tertutup untuk segera dimandikan. Habis. Langkah yang pertama adalah mengistinjakan atau mensucikan jenazah. Mula-mula jenazah didudukkan dengan posisi agak cenderung ke belakang. Dan disandarkan punggung jenazah ke lutut kanan petugas. Kemudian tangan kanan petugas memegang kepala jenazah dengan posisi ibu jari ada di tongkok jenazah dan jari yang lain memegang pelikat atau pipi jenazah. Kemudian tangan kiri petugas mengurut-ngurut perut jenazah yang bertujuan supaya mengeluarkan kotoran yang masih ada di dalam perut. Hendaklah mengalirkan air dengan deras supaya kotoran yang keluar bisa dapat menghilangkan kotoran yang keluar tadi. Selanjutnya jenazah diistinjakan dengan berulang-ulang kali sehingga bersih. Hal tersebut dapat dipastikan dengan melihat kain perca yang sudah berulang-ulang kali digantikan sehingga tidak melekat kotoran pada kain perca tersebut. Selanjutnya jenazah dibaringkan seperti semula dengan keadaan menghadap kiblat. Sebelum diwuzukan, disunnahkan untuk bersuci dengan alat yang telah disediakan. Adapun tentang cara bersuci, digosok sebelah kanan, kemudian sebelah kiri hingga 3 kali berturut-turut. Selanjutnya jenazah diwuzukan seperti wuzuk biasanya, yang dimulai dengan membasuh 2 tangan hingga merata. Kemudian bagian mulut dilanjutkan dengan muka, dan disitulah menjatuhkan niat yang akan diniatkan oleh petugas yang mengalirkan air. Nawaitul wudu'a lihadal mayyit lillahi ta'ala. Selanjutnya berterusan hingga terakhir, hingga berakhir wuzuknya seperti wuzuk orang yang masih hidup. Selanjutnya jenazah diletakkan di tempat yang terlebih tinggi seperti ranjang atau di bangku persis yang kita praktekkan ini. Dan bagian kepala jenazah agak dinaikkan ke atas supaya mudah untuk mengalirkan air. Selanjutnya jenazah dibasuhi dengan air 9. Maka bagian yang pertama
yang perlu dibasuhi adalah bagian kepala dan muka jenazah. Dengan basuhan yang pertama yaitu dengan air sadar, seraya menjatuhkan niat dan membacakan doa. نويت الغسل لهذا الميت فرض الكفاية لله تعالى اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد غفرانك يا الله ربنا وإليك المصير. Kemudian petugas yang lain langsung mengosok-ngosok bagian kepala dan muka. Kemudian disunahkan untuk menyisir rambut jenazah dan jenggot jenazah dengan sisir yang jarang. Dan apabila ada rambut yang rontok, maka disimpan kemudian dimasukkan ke dalam kafan. Basuhan yang kedua yaitu dengan air bening yang sudah dicampur dengan air bening saja, yang bertujuan untuk menghilangkan air sadar tadi. Basuhan yang ketiga juga dengan air sadar, seraya membaca doa. غفرانك يا رحمن ربنا وإليك المصير. Siraman yang ketiga dengan air bening. Siraman yang keempat dengan air sadar. غفرانك يا رحيم ربنا وإليك المصير. Siraman yang keenam dengan air bening. Maka keenam siraman tadi khusus untuk menghilangkan dagi-dagi yang ada pada si mayat, belum termasuk untuk mensucikan jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan air yang ketujuh, yaitu air mutlak yang sudah dicampur dengan sedikit kafur barus. Dan air yang ketujuh itulah yang menjatuhkan yang dituntut akan sebagai tuntutan wajib. Kemudian dilanjutkan dengan air yang ke-8 dan air yang ke-9. Air yang ke-8, air yang ke-9 hanya jalan sunnah sahaja. Maka hakikat mensucikan jenazah itulah 3 air yang terakhir tadi, itulah air kafur barus. Maka apabila kita tiadakan air kafur barus, tidak sah untuk memandikan mayat. Dalam artian kata, jenazah tersebut belum dianggap suci. Selanjutnya, bagian kepala kami tidak akan membacakan doa yang panjang, insya Allah akan membaca nantinya di bahagian kanan depan jenazah. Kemudian kita basuh dengan basuhan selanjutnya, yaitu bahagian kanan depan jenazah yang dimulai dari bahu hingga kaki jenazah, yang dimulai dengan air sadar seraya membaca doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan petugas mengosok-ngosok bagian kanan depan jenazah. Basuhan yang kedua dengan air mutlak seraya membaca doa. غفرانك يا رحمن غفرانك يا الله غفرانك يا رحمن غفرانك يا رحيم غفرانك يا ربنا وإليك المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian dilanjutkan dengan siraman yang ketiga, yaitu dengan air sadar seraya membaca doa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siraman yang keempat dengan air bening seraya membaca doa.
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Siraman yang kelima dengan air sadar seraya membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siraman yang keenam dengan air bening untuk menghilangkan yaitu daun air sadar seraya membaca doa. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian siraman yang ketujuh dengan air mutlak yang sudah dicampur dengan sedikit kafir barus seraya membaca doa. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Siraman yang kedelapan juga dengan air kafur seraya membaca doa. إن شاء الله تعالى وأنت من المؤمنين ثبتك الله بالقول الثابت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Siraman yang terakhir atau siraman yang kesembilan juga dengan air kafur seraya membaca doa. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selanjutnya jenazah dibasuhkan di dalam keadaan sebelas kiri kanan, sebelas kiri depan jenazah. Dengan basuhan yang pertama yaitu air sadar. Tentang mengenai cara dan doa kami tidak akan menguraikan lagi, persis seperti cara dan doa sebelas kanan depan tadi. Siraman yang pertama dengan air sadar, siraman yang kedua dengan air mutlak, siraman yang ketiga dengan air sadar, siraman yang keempat dengan air bening, siraman yang kelima dengan air sadar, siraman yang keenam dengan air bening, siraman yang ketujuh dengan air kafur, siraman yang kedelapan dengan air kafur, siraman yang kesembilan juga dengan air kafur. Maka itulah alasan dinamakan air sembilan, dikarenakan pembasuhannya 9 kali dari tiap-tiap pihak. Selanjutnya jenazah dibalikkan ke lambung kiri jenazah untuk membasuh bahagian kanan belakang jenazah. Dan diusahakan agar tidak nampak yaitu aurat jenazah dengan penuh hati-hati. Siraman yang pertama dengan air sadar, siraman yang kedua dengan air bening, siraman yang ketiga dengan air sadar dan petugas langsung mengosok-ngosokkannya. Siraman yang keempat dengan air bening, siraman yang kelima dengan air sadar, siraman yang keenam dengan air bening, siraman yang ketujuh dengan air kafur, siraman yang kedelapan juga dengan air kafur, kemudian yang terakhir juga dengan air kafur. Kemudian jenazah dibalik ke 11 lambung kiri, 11 lambung kanan. Untuk membasuh bahagian kiri belakang jenazah. Mengenai dengan cara dan doa kami tidak akan mengulangkan lagi karena persis seperti kami praktekkan tadi. Dimulai dengan air sadar, kemudian dengan air bening, dilanjutkan dengan air sadar, kemudian
air bening, kemudian air sadar, kemudian air bening, tiga yang terakhir dengan air kafur barus. Jenazah sudah siap dimandikan dengan air 9, kemudian jenazah dibaringkan seperti biasa dengan keadaan menghadap kiblat. Selanjutnya menukarkan kain basahan dengan kain yang baru. Di saat menukarkan kain basahan, harap dengan penuh hati-hati supaya tidak nampak aurat jenazah. Dan setelah dimandikan dengan air 9, seraya membaca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minat tawabin. Kemudian jenazah diangkat dan dibawa ke tempat kain kafan yang sudah disiapkan oleh petugas tadi. Kemudian petugas yang memandikan jenazah tadi disunnahkan untuk mandi dan bersiap-siap supaya bisa mengikuti salat jenazah secara bersama-sama. Dengan penuh hati-hati. Maka selanjutnya kita beralih kepada bahagian kafan. Kafan yang disunnahkan hanya 3 lapis kafan saja. Lebih daripada itu tidak disunnahkan. Namun demikian dibolehkan untuk ditambah, yaitu baju kurung dan serban, kemudian kain sarung. Kemudian kain tadi ditarik. Selanjutnya pengikat untuk bagian lengan baju gamis supaya agak rapi. Dan ditaruh kapas di sela-sela tangan dan sela-sela kaki dan bahagian telinga, bahagian hidung, muka, dada, dan bahagian yang terdempet antara kulit dengan kulit. Kemudian dibalutkan kain sarung. Kemudian juga ditaruhkan dari sela-sela kaki. Dan diikat, yaitu tali pada bagian kepala supaya tidak terbuka mulut jenazah. Selanjutnya cara yaitu mengikatkan atau membungkus jenazah, dan di bawah bungkusan tersebut tadi para petugas sudah meletakkan 5 kain pengikat. Yang pertama bagian kaki, bagian kepala, bagian bahu, bagian dada, dan bagian lutut. Kemudian diikat pula, yaitu
kaki supaya tidak terbuka. Kemudian teori dalam membungkus jenazah dimulai dengan kain yang sebelah kiri, kemudian dibawa ke sebelah kanan dan dimasukkan ke dalam tumit jenazah, dan bahagian kanan jenazah ditarik supaya ketat dan rapat, dan dirapikan serapi-rapi mungkin. Kemudian bahagian kanan dibawa ke bahagian kiri. Dan dimasukkan ke bawah ujung kaki jenazah. Kemudian dari kiri ke kanan. Dan petugas yang lain bisa membantu untuk bahagian mengafani, supaya waktu tidak terbuang begitu saja. Dan penonton perlu diperhatikan untuk menjadi ilmu-ilmu yang akan dipraktekkan di kampung-kampung Anda nantinya. Kemudian diikat paling ujung terlebih dahulu dengan sebelas kiri, sebelas kanan ya. Mohon dirapikan. Boleh dipindahkan kacamatanya kalau memang bisa terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan. Kamera bisa Peserta yang atau petugas yang sebelah kanan mohon digeser ke sebelah kiri dikarenakan kameramen terganggu. Dan bahagian ujung perlu dilipatkan seperti ini saudara, biar agak lebih cantik seperti bunga ya. Bagian ujung dan bagian ujung kaki dan bagian ujung kepala. Dan
dan diikat hingga sampai kepala. Insya Allah jenazah kami siap untuk melepaskan nafasnya. Kenapa alasan diikat? Pengikatnya ke sebelah kanan jenazah dikarenakan nantinya waktu dimasukin ke liang lahat mudah untuk dibuka. Dan selanjutnya jenazah siap untuk disolatkan. Petugas yang lain langsung mengangkat jenazah. Enggak usah angkat lagi ya, seperti sedemikian rupa saja. Dan selanjutnya kita salat jenazah. Dan apabila mayat laki-laki diletakkan kepalanya ke sebelah kiri, kemudian posisi berdiri imam tepat di kepala jenazah. الصلاة جنازة. أصلي على هذا الميت 4 تكبيرة فرض الكفاية إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكارنا وإنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أحييته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تهرمنا أجره ولا تضلنا بعده. الله أكبر. اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا وإياهم من النار والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya jenazah ditalkinkan dengan posisi menghadap jenazah. Sama-sama kita menyimak talqin jenazah. إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا محمد ابن آدم اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. Wahai Muhammad ibn Adam, ingatlah wasiat di saat kamu keluar daripada negeri dunia kepada negeri akhirat, yaitu engkau bersaksi bahwa tiada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah, dan bahwa sungguh mati itu benar, bahwa sungguh peristiwa kubur itu benar, bahwa sungguh nikmat Allah itu benar, bahwa sungguh adab Allah itu benar, bahwa sungguh pertanyaan mungkar dan nakir itu benar, bahwa sungguh hari kebangkitan itu benar, bahwa sungguh hisab itu benar, bahwa sungguh syafaat penghulu kita Muhammad itu benar, bahwa sungguh surga itu benar, bahwa sungguh neraka itu benar, dan bahwa sungguh pertemuan Allah bagi ahli hak itu benar, dan bahwa sungguh Allah membangkitkan manusia yang berada di dalam kubur. Al-ana qad sirta fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta, wa idza ja'aka al-malakani muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yus'aka wa la yuhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Sekarang engkau telah berada dalam lapisan bumi dan di antara rombongan-rombongan orang mati, maka apabila datang kepadamu dua utusan Allah, yaitu Munkar dan Nakir, maka jangan engkaulah takut dan pula jangan engkau gentar, karena mereka juga merupakan daripada makhluk Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahumā bilisanin fasihin wa i'tiqadin sahihin Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati. Maka apabila ditanya kepadamu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kemana kiblatmu, siapa imammu, siapa saudaramu, maka jawab olehmu bagi keduanya, wahai Muhammad bin Adam, dengan lisan yang fasih, iktikad yang sahih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, Quran imamku, para muslimin dan muslimin saudaraku. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين
ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Terima kasih. Inilah yaitu persembahan daripada kami kelas 7A. Dan apa yang kami praktekkan tadi sesuai dengan rujukan yang kami petik di dalam kitab Sabilal Muqtadi dan kitab I'anatul Talibin. Bukan ilmu secara menurun, akan tetapi ilmu yang kami gali lewat kitab Sabilal Muqtadi dan kitab I'anatul Talibin. Maka lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.